Kisah ini dimulai dengan seorang anak laki-laki bernama Arel yang sedang makan siang bersama keluarganya. Ayahnya terkejut melihat betapa tenangnya putranya dan mengatakan bahwa ia tidak bisa tidur sama sekali karena memikirkan kelas pahlawan apa yang akan ia dapatkan. Ibunya juga berseru gembira. Sementara kakak perempuannya merasa yakin bahwa adiknya akan mengungguli semua teman sekelasnya. Ibunya setuju, berpikir bahwa putranya akan menarik perhatian semua gadis dengan pesonanya, yang membuat kakak perempuannya khawatir ia akan direnggut darinya. Namun, Arel lebih peka terhadap kenyataan daripada keluarganya, berpikir bahwa ia hanya akan menjadi pria biasa di dunia Arel. Kelas pahlawan adalah anugerah dari dewa yang diberikan kepada anak-anak muda ketika mereka berusia 10 tahun, yang memungkinkan mereka untuk berspesialisasi dalam berbagai keterampilan. Saat upacara pemberkatan tiba, semua siswa berkumpul di sekolah dan seorang pendeta memulai dengan anak laki-laki pertama. Ia meletakkan tangannya di dahi anak itu dan anak itu segera melihat gambar api dan palu yang menegaskan bahwa ia akan menjadi pandai besi. Anak itu berlari kembali ke ayahnya, berseri-seri kegirangan, dan pendeta mulai memberkati semua murid yang tersisa. Saat giliran Arel tiba, adik perempuannya berkata bahwa ia pasti akan mendapatkan berkat khusus, dan ia pun menghampiri pendeta sementara keluarganya bersorak. Orang-orang mulai berbisik-bisik iri tentang Arel, mengira ia akan mendapatkan kelas lanjutan seperti orang tuanya, Farah dan Leon, yang merupakan putri pedang dan penyihir agung. Begitu Arel mendekati pendeta, ia menutup mata dan memfokuskan pikirannya. Tetapi gagal melihat apapun, pendeta itu terkejut karena ia tidak mendapatkan berkat dan mengumumkan bahwa Arel adalah contoh langka dari pahlawan tanpa kelas. Keluarga Arel langsung kehilangan kegembiraan mereka, mengira mereka telah ditipu dan nasibnya hancur karena kegagalan tanpa bakat. Keesokan harinya, Arel mulai berlatih ilmu pedang biasa. Orang tuanya meyakinkannya bahwa mereka tidak akan mengusirnya dari rumah. Arel mengatakan kepada mereka bahwa ia baik-baik saja dan hanya tidak ingin menjadi tukang numpang. Sementara adik perempuannya berjanji untuk terus mendukungnya. Melihat betapa khawatirnya keluarganya, Arel sekali lagi mengingatkan mereka bahwa ia selalu berlatih pedang dengan ibunya, sehingga ia tetap berguna meskipun tidak mengikuti kelas. Namun, ia menganggap ibunya guru yang buruk karena ibunya selalu mengalahkannya dalam latihan dengan kekuatannya yang luar biasa. Setelah ia menyelesaikan penjelasannya, Ibu Arel merasa senang karena putranya begitu bijaksana, sementara ayahnya berpikir bahwa ia mungkin bisa mendapatkan pekerjaan tetap. Melihat mereka semua memujanya, Arel muak dengan perhatian keluarganya dan pergi berlatih. Saat ia berjalan ke tempat latihan, Arel menemukan dua siswa laki-laki kelas pendekar pedang sedang berduel dengan pedang mereka. Saat bertarung, keduanya memperhatikan Arel dan bertanya apa yang ia lakukan di sana tanpa memiliki kelas. Dengan tenang, ia mengatakan bahwa ia akan berlatih seperti mereka. Tetapi kedua anak itu mengatakan bahwa mereka hanya bersenang-senang dengan pedang mereka karena mereka tidak perlu berlatih karena kelas mereka. Kemudian mereka menawarkan untuk menunjukkan kepada Arel seberapa banyak keterampilan yang telah mereka peroleh dari kelas mereka dan mulai berlatih tanding sekali lagi. Sambil menyaksikan mereka bertarung, Arel menyadari betapa halusnya gerakan mereka berkat kelas pendekar pedang dan meminta mereka untuk melawannya. Salah satu anak laki-laki menertawakan keberaniannya menantangnya dengan tanpa kelas, tetapi Arel mengatakan bahwa ia tidak membutuhkannya. Merasa terhina, anak itu menerima tantangan Arel untuk memberinya pelajaran. Sebelum bertarung, anak itu meminta Arel untuk memastikan ia masih memiliki berkat perlindungan, yaitu perisai sementara yang diperoleh setiap orang saat lahir yang akan terisi kembali ketika penggunanya tidak menerima kerusakan. Arel mengangguk dan menegaskan bahwa ia tidak akan kehilangan nyawanya karena serangan kuat anak itu dan menyuruhnya untuk bersiap-siap untuk duel. Murka oleh ejekan terus-menerus dari Arel, anak itu menyerang Arel dan mengayunkan pedangnya, tetapi ia dengan mudah menangkisnya, yang membuatnya anak itu terkejut. Kemudian, Arel menghindari tebasan lain sebelum mengunci anak itu dalam tangkisan. Rekan anak laki-laki itu mengira ia hanya bersenang-senang dan menyuruhnya untuk menyelesaikan pertandingan, tetapi ia mengatakan
kepadanya bahwa Arel tidak begitu mudah dilawan. Saat mereka terus bertukar tangkisan, anak itu menyadari ia tak bisa mengalahkan Arel sendirian. Jadi ia mengakalinya dan meminta rekannya untuk mengeroyoknya. Anak yang lain menyerang Arel dari belakang, tetapi ia merasakan serangan itu dan menghindarinya. Melihat kedua anak laki-laki itu berdebat, Arel menyadari bahwa kelas mereka tidak membantu kerjasama tim mereka, dan ia pun menyerbu untuk menghabisi mereka berdua. Mereka menyadari kedatangannya, tetapi tiba-tiba Arel menghilang dari pandangan mereka sebelum berada di bawah salah satu dari mereka dan menjatuhkannya dengan pukulan rahang. Saat rekan setimnya jatuh, anak yang lain bergegas menyerang Arel, tetapi ia tersandung temannya sendiri, memberi Arel kesempatan untuk menjatuhkannya juga. Dengan kedua anak laki-laki itu di tanah, Arel dengan tenang mengumumkan bahwa ia memenangkan pertarungan, tetapi mereka marah dan mengklaim bahwa ia menyerang mereka saat pertahanan mereka lengah. Ketika mereka meminta Arel untuk bertanding ulang, ia dengan mudah setuju. Tetapi sebelum dimulai, seorang anak laki-laki di belakang mereka memperingatkan yang lain untuk tidak mencobanya, mengingatkan mereka bahwa mereka tidak boleh membuat alasan murahan seperti itu jika mereka gagal di medan perang. Setelah anak laki-laki berambut merah mengatakan kepada mereka bahwa mereka adalah aib bagi semua pendekar pedang, salah satu dari kedua anak laki-laki itu mencoba membantahnya. Tetapi temannya mengingatkannya tentang status tinggi anak laki-laki berambut merah itu. Si rambut merah kemudian berjalan ke arah Arel dan bertanya apakah ia putra-putri pedang Farah. Ketika Arel mengangguk, anak laki-laki itu memujinya karena telah belajar ilmu pedang yang hebat dari ibunya. Namun, ia mengingatkannya bahwa dua pendekar pedang yang ia kalahkan hanyalah anak-anak yang belum berpengalaman. Sambil mengarahkan pedangnya ke arahnya, menantangnya bertarung sungguhan. Anak laki-laki itu menyatakan bahwa ia akan membuktikan kekuatan sejati kelas pendekar pedang. Sementara, dua anak laki-laki lainnya bertanya-tanya, apakah ia putra kapten keamanan desa yang bernama Evan? Anak itu mengonfirmasi identitasnya dan Arel ingat bahwa ayahnya dulu menghubungi ibunya untuk berburu monster. Arel berpikir bahwa anak tampan itu sama sekali tidak mirip ayahnya dan bertanya-tanya apakah ia juga akan berubah menjadi pria bertampang kasar. Bahu anak itu mulai gemetar saat ia memuji ayahnya sebagai pendekar pedang yang kuat dan mentor yang bijaksana. Ia merasa tidak adil bahwa terlepas dari kualitas ayahnya yang hebat, ibu Arel secara tidak adil merampas gelar pendekar pedang terkuat di desa dari ayahnya. Mendengar kata-kata irinya, Arel menyadari bahwa anak itu hanya melampiaskan rasa frustrasinya padanya karena ia membenci ibunya. Dan si rambut merah merasa malu ditegur, tetapi bertanya-tanya apakah Arel juga berpikiran sama. Arel menegaskan bahwa ibunya adalah orang terkuat di desa mereka. Tetapi anak itu mengatakan kepadanya bahwa ia mewarisi bakat pedang terbaik dari ayahnya. Jadi, ia akan mengalahkan Arel untuk membuktikan bahwa keluarganya lebih unggul. Setelah tenang, anak itu memberitahu Arel bahwa ia sudah menjadi pendekar pedang setahun yang lalu dan telah berlatih keras di bawah bimbingan ayahnya sejak saat itu. Dengan latihannya yang tekun, anak itu berpikir ia tidak mungkin kalah. Namun, Arel mengingatkannya bahwa ia juga menerima bimbingan dari ibunya yang kuat, jadi ia tidak akan kalah melawannya. Kedua anak laki-laki itu mengangkat pedang mereka untuk memulai pertarungan dan si rambut merah menyerang lebih dulu. Arel menangkis serangannya dan membalas, dan mereka berdua terlibat dalam pertarungan sengit. Melihat mereka bertukar pukulan, kedua anak lainnya merasa terkejut karena Arel mampu mengimbangi si rambut merah meskipun tidak berkelas. Melihat anak itu mengayunkan pedangnya, Arel mengakui bahwa ia jauh lebih kuat daripada kedua lainnya. Tetapi gerakannya didorong oleh amarah. Arel menunggunya tergelincir dan menyerang begitu ia mendapat kesempatan. Namun, anak itu melepaskan jurus irisan ganda yang mendorong Arel kembali ke dinding. Si rambut merah merasa terkejut bahwa irisan pertamanya diblokir, tetapi memperhatikan bahwa Arel terluka oleh yang kedua. Arel bertanya tentang kemampuan anak itu, dan dia menjelaskan bahwa itu adalah jurus kelas pendekar pedang yang tidak dapat diblokir oleh seseorang yang tidak berkelas. Namun, Arel merasa bertekad bahwa dia dapat belajar untuk memblokirnya dengan latihan yang cukup, dan si rambut merah memuji ketangguhannya. Beberapa hari kemudian, saudara
Saudara perempuan Arel melihatnya mendengkur larut pagi dan mencoba membangunkannya dengan ciuman. Dia bangun sebelum dia bisa menyentuhnya dengan dingin, memukulnya dengan kepalanya. Saudara perempuan Arel tersinggung dan menuntut ciuman permintaan maaf saat dia meninggalkan kamarnya untuk sarapan. Ibu mereka tersenyum dan menyajikan sarapan. Lalu keluarga itu duduk untuk makan bersama. Kakak perempuan Arel bertanya, apakah ia akan berlatih lagi? Dan ia mengangguk. Hal ini membuatnya marah dan ia memintanya untuk santai saja dan membiarkannya mendukungnya. Namun, Arel mengabaikannya dan bangkit untuk pergi. Dan adik perempuannya bertanya-tanya mengapa ia selalu pergi berlatih setiap hari. Sejak ia pulang ke rumah dalam keadaan babak belur, Farah meyakinkannya bahwa Arel akan baik-baik saja, menjelaskan bahwa mereka punya rahasia yang tidak diketahuinya. Ia membawa putrinya keluar dan membuka peti berisi pedang patah, mengungkapkan betapa kerasnya Arel berlatih dalam beberapa hari terakhir. Sementara adiknya terkejut, ibu Arel senang putranya mendapat inspirasi setelah berduel dengan anak-anak lain. Tekad Arel juga menghibur adiknya, tetapi ia tetap ingin menciptakan dunia di mana orang-orang tak berkelas seperti dirinya tidak didiskriminasi. Sementara ibunya tersenyum pada tujuan mulianya. Sementara itu, di hutan, Arel memukul target latihan di pohon sebelum mundur untuk menyerang. Ia kemudian melepaskan tebasan ganda, persis seperti si rambut merah, dan merasa puas dengan kekuatannya. Arel merasa dihajar si rambut merah sepadan. Lalu sesosok goblin diam-diam menguntitnya di semak-semak. Goblin itu melompat keluar untuk menyerang dengan tongkatnya, tetapi Arel berbalik dan mengalahkannya dengan tebasan ganda. Saat Arel merasa puas dengan kekuatan jurusnya, sesosok monster besar mengaum di belakangnya. Ia berbalik untuk melaporkan kemunculan monster itu kepada petugas keamanan desa, tetapi berhenti setelah mendengar merasa jeritan itu familiar. Arel berbalik, berpikir bahwa ia tidak punya waktu untuk memanggil petugas keamanan sebelum orang itu terluka. Begitu ia mendekati sumber suara, Arel mengintip dari balik semak-semak dan menemukan si rambut merah dengan lengan berlumuran darah. Kemudian, ia melihat sesosok hobgoblin raksasa menjulang di atas anak laki-laki itu. Arel kemudian menyadari bahwa si rambut merah juga berlatih seperti dirinya dan mengalahkan beberapa goblin liar yang menarik perhatian hobgoblin. Arel berada di belakangnya dan bersiap melancarkan serangan dari sudut terbaik. Dan si rambut merah berpikir bahwa hidupnya sudah berakhir baginya. Hobgoblin itu mengangkat tongkatnya untuk pukulan terakhir, tetapi tiba-tiba Arel menebasnya dengan serangan tebasan ganda. Setelah monster itu jatuh ke tanah, Arel berpikir ia akhirnya menguasai teknik gerak kaki. Si rambut merah mencoba berjalan, tetapi ia tersandung ke pelukan Arel. Anak itu diam-diam menatap botol airnya yang pecah di tanah. Jadi Arel menawarkan air sucinya sendiri. Setelah ia meminum air itu, luka-lukanya menghilang dan si rambut merah merasa kesal dengan betapa kuatnya Arel. Arel menyadari energinya telah kembali dan anak itu berterima kasih atas airnya sebelum bertanya lagi tentang keahliannya yang luar biasa. Arel dengan tenang mengingatkannya bahwa itu hanyalah potongan kembar. Tetapi anak itu bertanya bagaimana ia mempelajarinya tanpa memiliki kelas. Padahal ia tahu bahwa orang biasa tidak dapat mempelajari keahlian khusus. Arel menjelaskan bahwa ia memaksakan latihannya hingga batas maksimal untuk yang satu ini. Kemudian Arel memberitahu si rambut merah bahwa ia adalah komponen terpenting karena ia membantunya memahami jurus itu setelah menghajarnya puluhan kali. Arel mengatakan kepadanya bahwa ia telah melatih jurus irisan ganda untuk mengalahkannya dalam pertandingan ulang mereka. Merasa terkesan dengan dedikasi Arel, si rambut merah menerima tantangan pertandingan ulangnya. Arel bertanya apakah ia yakin, tetapi si rambut merah mengatakan kepadanya bahwa itu adalah hal terkecil yang bisa ia lakukan setelah ia menyelamatkannya dan menyembuhkan lukanya. Tak lama kemudian, keduanya bersiap dengan pedang mereka dan memulai duel mereka dengan irisan ganda secara bersamaan. Saat merasa terkejut bahwa Arel menangkis kedua irisan tersebut, si rambut merah terkena serangan mendadak. Ia bertanya-tanya apa itu, dan Arel memberitahunya bahwa ia menambahkan irisan ketiga. Si rambut merah mengingatkan Arel bahwa itu disebut irisan kembar, tetapi Arel menjelaskan bahwa karena ia tidak mendapatkan keahlian yang telah ditentukan dari suatu kelas, ia dapat membentuk tekniknya menjadi apapun yang ia inginkan. Si rambut merah berpikir bahwa keahlian seorang pendekar pedang seharusnya tidak kalah dari siapapun. Jadi Arel mengatakan kepadanya bahwa ia akan membuktikannya di pertandingan lain. Keduanya mengangkat pedang mereka
lagi, dan si rambut merah itu tenang, berpikir bahwa ia memiliki keunggulan kecepatan atas Arel. Saat keduanya melepaskan irisan kembar mereka, si rambut merah itu memperhatikan irisan ketiga Arel. Namun, kecepatan irisan ketiga masih mengejutkannya dan menjatuhkannya meskipun telah diblokir. Arel mengarahkan pedangnya ke arah anak yang kalah itu dan mengatakan kepadanya bahwa hasil ini sudah bisa diduga. Si rambut merah bertanya kepadanya mengapa serangan ketiganya begitu cepat. Lalu Arel menjelaskan bahwa ia mempelajari trik itu darinya juga. Arel mengungkapkan bahwa ia mengendalikan dua serangan pertamanya agar lebih lambat dan mengerahkan seluruh kekuatannya pada serangan ketiga untuk mengejutkan lawan. Merasa benar-benar kalah kelas, si rambut merah menggertakkan gigi tanda kalah dan Arel pun pergi dengan kemenangan. Beberapa hari kemudian, saat keluarga Arel sedang makan malam, Farah mengungkapkan bahwa putra Evan telah pergi berlatih di Brescia. Terkejut dengan berita ini, Arel bertanya apa itu Brescia dan ibunya menjelaskan bahwa itu adalah kota pedang. Ibunya bercerita bahwa ia pernah berlatih di sebuah guild di sana sebelum menikah dan Arel merasa bersemangat untuk mengunjungi kota itu dan mengeksplorasi potensi penuhnya sebagai pahlawan tanpa kelas. 5 tahun kemudian, Arel yang lebih tua berangkat ke kota Brescia dengan sebuah kereta kuda. Saat melewati hutan, kusir kereta kuda memberitahu semua orang bahwa mereka akan segera mencapai Brescia setelah mendaki bukit. Seorang wanita yang menaiki kereta kuda bertanya kepada penumpang lainnya, apakah mereka semua menuju ke tempat yang sama. Seorang pendekar pedang barbar menanggapinya dengan dingin. Jadi ia bertanya, mengapa ia begitu marah? Orang barbar itu menunjuk pakaiannya yang murahan. Jadi gadis itu menjelaskan bahwa pakaian yang lebih sedikit adalah yang terbaik untuk kelas pendekar pedang gandanya. Kedua pendekar pedang itu beradu kepala dalam kemarahan dan kusir kereta, dia tiba-tiba menghentikan kereta ketika gerombolan orc liar muncul di depan mereka dan meminta mereka berdua untuk membuktikan kekuatan mereka. Seorang wanita biasa meraih lengan anak laki-laki itu dalam ketakutan, tetapi dia mendorongnya dan berlari untuk hidupnya. Saat wanita itu juga melarikan diri, kusir kereta memutuskan untuk melarikan diri juga. Namun, Arel diam-diam melangkah dan menerjang gerombolan orc. Saat Arel mulai mencabik-cabik para orc, kusir kereta menyadari kemampuan Blink Dash-nya. Namun, saat para orc mengepung Arel, kusir kereta berpikir Arel tak bisa kabur. Tiba-tiba, Arel berputar seperti tornado dan menebas semua orc, membuat semua orang terkejut. Kusir kereta langsung menyadari bahwa teknik tarian pedang Arrow adalah teknik andalan sang putri pedang legendaris. Ia bertanya-tanya bagaimana Arel bisa menggunakan teknik ini. Padahal, putri pedang adalah kelas perempuan. Di depan kusir, Arel menghindari senjata berat Raja Orca dan melompati kepalanya. Dan tengkorak itu pun roboh tak bernyawa ke tanah. Setelah itu, Arel kembali dan meminta kusir untuk membawanya ke Brescia. Seorang penumpang yang bersemangat bertanya kepada Arel tentang kelasnya. Dan ia mengejutkan semua orang dengan mengungkapkan bahwa ia sama sekali tak berkelas. Ternyata 5 tahun yang lalu, Arel menunjukkan kepada ibunya keahlian mengiris ganda yang dipelajarinya dari si rambut merah. Ibunya mengira ia sedang bermimpi, tetapi Arel menjelaskan bahwa ia mempelajari keahlian bahkan tanpa kelas. Kemudian, Arel meminta ibunya untuk mengajarinya keahlian putri pedang sebelum ia pergi ke Brescia untuk pelatihan lebih lanjut. Mimpi Arel berakhir tiba-tiba ketika kusir kereta membangunkannya di Brescia. Arel memperhatikan semua pendekar pedang di sekitarnya, mendeteksi banyak pendekar pedang tingkat lanjut juga. Kemudian, sang kusir menyarankannya untuk bergabung dengan serikat pedang sebagai permulaan. Tetapi sang kusir memperingatkannya untuk berhati-hati terhadap beberapa serikat yang buruk di luar sana. Setelah sang kusir pergi, Arel berbalik dan menuju ke kota. Ia mendapati serikat Calafris sedang merekrut pendekar pedang satria. Dan sebuah serikat Swordrot terbuka untuk semua orang. Tiba-tiba, seorang gadis berlari untuk memeluk Arel, tetapi jatuh tersungkur saat Arel menghindarinya. Ia bertanya-tanya bagaimana Arel bisa menghindarinya tanpa melihat, berpikir bahwa Arel sangat kuat karena bisa mendeteksinya. Sementara Arel merasa bingung. Gadis itu bertanya apakah ia ingin bergabung dengan serikat. Setelah Arel mengangguk, gadis itu segera memulai promosi untuk serikat barunya. Ia menunjukkan kontraknya, tetapi Arel meninggalkannya tanpa sepatah kata pun. Gadis itu meraih ikat pinggangnya dan bertanya mengapa dia pergi. Jadi Arel mengatakan bahwa dia terlihat terlalu putus asa. Dia berpikir bahwa guildnya pasti membutuhkan anggota baru karena lemah. Dan gadis itu mencoba bersikap seolah-olah mereka adalah guild papan atas yang terkenal. Arel menolak untuk ditipu. Jadi gadis itu memperkenalkan
memperkenalkan dirinya sebagai Lilia dan menawarkan untuk berkencan dengannya jika dia bergabung. Arel mengatakan kepadanya bahwa dia tidak tertarik dan gadis itu terdiam. Dia pikir dia sama seperti kakak perempuannya, bertingkah seperti wanita seksi dengan dada rata, bagaikan talenan. Kemudian dia bertanya kepada Lilia tentang guild terbesar di Brisha, dan Lilia marah karena ketidaksopanannya. Sambil mendesah untuk menenangkan diri, Lilia mengatakan kepadanya bahwa Black Blade adalah guild terkuat dengan 8 pendekar pedang peringkat A. Dan Arel menuju ke markas besar mereka. Saat giliran Arel tiba, resepsionis menjelaskan bahwa guildnya hanya menerima kelas lanjutan. Ketika Arel mengatakan ia tidak memiliki kelas, resepsionis itu tertawa kasar dan menyuruhnya pergi. Ia mencoba mengunjungi guild lain, tetapi semuanya menolaknya tanpa berpikir 2 kali. Setelah itu, Arel merasa kecil hati karena ia tidak diizinkan mengikuti satu tes pun. Kemudian, ia ingat bahwa ibunya memberinya surat rekomendasi untuk membantunya bergabung dengan guild lamanya. Saat itu, Arel mengira Lilia hanya bersikap terlalu protektif, tetapi ia kini menyadari bahwa Lilia tahu ia akan ditolak. Saat ia berjalan menyusuri kota, Lilia terus memohon padanya untuk bergabung dan menyelamatkan guildnya. Arel terus menolaknya, sehingga Lilia menawarkan untuk menjilati sepatunya untuk meyakinkannya. Namun, ia meninggalkannya di depan penduduk kota yang muak, dan Lilia bersumpah untuk tidak pernah menyerah. Setelah Arel akhirnya menemukan lokasi guild, Lilia menyusulnya lagi. Ia mengatakan bahwa ia dipersilakan untuk bergabung dengan mereka dan menunjuk ke markas besar. Arel bertanya-tanya mengapa guildnya begitu lemah meskipun begitu besar, dan ia mengungkapkan bahwa mereka telah kehilangan kejayaan masa lalu mereka. Namun, Lilia yakin bahwa ia dapat memulihkan Dragon Fang Guild yang dipimpin oleh Raja Pedang Ganda. Mendengar nama ini, Arel teringat bahwa ibunya juga berada di guild yang sama di masa mudanya. Akhirnya, Arel setuju untuk berkunjung. Jadi, Lilia membawanya masuk dan menuntunnya ke tempat duduk. Tiba-tiba, ayah Lilia yang mabuk muncul dari sofa, dan Lilia pun marah. Lilia mengingatkannya bahwa dokter melarangnya minum, dan Arel menyadari bahwa dialah Raja Pedang Ganda. Saat Arel menyadari lengan pria itu yang hilang, pria itu menyuruhnya meninggalkan guild karena guild itu akan segera selesai. Lilia berpikir bahwa Arel pasti tidak akan bergabung dengan guild mereka yang kumuh sekarang. Tetapi Arel justru memutuskan untuk bergabung. Lilia mengira ia sedang bermimpi, tetapi Arel mengungkapkan bahwa guild lain tetap akan menolaknya. Dengan senang hati, ia menunjukkan kontrak guild kepada Arel, dan Arel duduk untuk menandatanganinya. Setelah selesai, ia menyerahkan kontrak itu kepada Lilia, yang akhirnya mengetahui bahwa Arel tidak memiliki kelas. Lilia berpikir bahwa Arel sedang mengerjainya, jadi ia menunjukkan sertifikat kelasnya. Setelah melihat lebih dekat, Lilia dengan tenang bangkit dan menghunus pedang sebelum mengancam akan memberikan Arel kelas kematian jika ia tidak segera meninggalkan guild. Ia bertanya mengapa Lilia ingin ia pergi, dan Lilia dengan marah menunjukkan bahwa ia membutuhkan pendekar pedang sungguhan untuk guildnya. Mengingat bagaimana Arel mempermalukannya, Lilia menjadi frustrasi karena ia diganggu oleh sampah yang tidak memiliki kelas. Kemudian, seorang wanita bernama Raina memasuki ruangan dan Lilia dengan cepat melompat ke pelukannya. Lilia mengatakan kepadanya bahwa seorang brengsek yang tidak memiliki kelas mencoba menipunya, dan Raina langsung mengenalinya. Arel merasa bingung bahwa Raina mengenalnya, jadi ia mengatakan kepadanya bahwa mereka berasal dari kampung halaman yang sama. Tetapi Arel mengatakan bahwa dia tidak akan pernah melupakan wanita cantik seperti dia, sementara wajah Raina berubah menjadi tomat. Tetapi Raina mengungkapkan bahwa dia sebenarnya adalah putri Kapten Evan dan anak tunggalnya. Arel meminta maaf karena tidak mengenalinya, dan Raina berpikir bahwa dia mungkin terlihat berbeda karena rambutnya yang panjang. Mengira bukan rambutnya yang berubah, Arel melihat dada Raina sementara Lilia bertanya padanya, apakah dia anak laki-laki tidak berkelas yang mengalahkannya. Ketika Raina mengangguk, Lilia merasa terkejut bahwa itu adalah dia. Raina mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan kalah kali ini. Dia menantang Arel untuk bertanding ulang demi masa lalu. Begitu kedua pendekar pedang
sedang memasuki lapangan, Lilia bertindak sebagai wasit dan memulai pertandingan. Raina memulai dengan tebasan ganda dan Arel berpikir ia bisa menghentikannya dengan mudah. Namun, tebasan-tebasan itu mengabaikan serangan Arel dan mengenai tubuhnya. Ia bertanya-tanya bagaimana Raina bisa lolos. Raina menjelaskan bahwa pedang itu 5 kali lebih berat dari biasanya. Jadi, ia tidak bisa membalas serangannya dengan teknik yang sama. Setelah Arel mengungkapkan bahwa kelas pendekar pedangnya yang brutal meningkatkan kekuatan serangannya, Arel terkejut dan menangkis serangannya. Ia memuji kemajuan luar biasa Raina saat ia melanjutkan serangannya. Arel mundur dan mengakui bahwa ia akan kalah jika terus berhadapan langsung dengannya. Raina menangkis pedang Arel dan menyerang tubuhnya, tetapi tubuhnya menghilang menjadi bayangan. Raina terkejut ketika Arel muncul di belakangnya dan menyerang lehernya. Ia bertanya-tanya bagaimana Arel menghindari serangannya, tetapi Arel mengingatkannya bahwa itu hanyalah bayangan. Mengetahui bahwa jurus bayangan itu adalah teknik pedang tertinggi, Raina tercengang. Ia mencoba menyerang Arel lagi, tetapi Arel menghindari semuanya, mengatakan bahwa teknik itu mudah bergerak sangat cepat. Arel menghilang dan menyerangnya lagi, tetapi menyadari bahwa serangannya tidak merusak perisai pelindungnya. Raina merasa puas dan mengungkapkan bahwa para pendekar pedang telah meningkatkan pertahanan. Ia mencoba menyerang lagi, tetapi Arel menghindarinya dan membalas dengan serangan balik karena ia mengaku mempelajari serangan balik ini dari ibunya. Raina pingsan karena kalah. Menyaksikan pertarungan, Lilia terkejut tetapi mengumumkan kemenangan Arel. Raina merasa frustrasi karena kalah meskipun semakin kuat dan Arel memujinya atas kemampuannya. Namun, ia menunjukkan bahwa ia lebih kuat darinya. Setelah itu, Lilia dengan senang hati menerima Arel ke dalam guild mereka. Arel memperhatikan perubahan sikap Lilia, tetapi ia bersikap seolah-olah ia percaya pada kekuatannya selama ini. Arel mengingat sikap agresif Lilia, tetapi melupakannya dan bertanya, mengapa guild ini sekarat? Lilia dengan canggung mengatakan kepadanya bahwa mereka berutang. Dan ia bertanya, berapa banyak? Ia memanggilnya mendekat dan membisikkan nomor itu ke telinganya, tetapi mengatakan bahwa mereka bisa melunasinya jika mereka memenangkan turnamen mendatang. Lilia menjelaskan bahwa ia membutuhkan 3 anggota untuk berpartisipasi. Keesokan harinya, Arel terbangun di kamar tidur yang asing. Tetapi ingat bahwa ia sekarang tinggal di Serikat Dragonfang. Setelah keluar dari kamar, ia menyapa Lilia dan Raina di meja. Menyadari Raina terdiam, Arel bertanya-tanya apakah Raina masih sedih atas kekalahannya. Lilia menyela pikirannya, mengatakan bahwa mereka akhirnya memenuhi syarat untuk turnamen guild. Penasaran, Arel bertanya apakah uang hasil kemenangan akan cukup untuk membayar utang mereka. Lilia mengangguk dan menjelaskan aturan kompetisi sambil mengungkapkan bahwa mereka harus menghabisi semua anggota guild musuh untuk menang. Raina merasa khawatir mereka akan menghadapi persaingan ketat dengan jumlah anggota yang kurang. Namun, Lilia merasa optimis karena kecil kemungkinan mereka akan bertemu pendekar pedang peringkat A yang kuat. Karena ia merasa senang mereka memiliki 2 pendekar pedang peringkat B. Arel bingung dengan peringkat yang aneh itu. Raina mencemooh Arel karena begitu bodoh, dan Lilia mengatakan kepadanya bahwa peringkat pendekar pedang dimulai dari D hingga A berdasarkan kekuatan mereka. Ia juga mengungkapkan bahwa hanya ada 20 pendekar pedang peringkat A di Brayshak dan baik Raina maupun dirinya adalah peringkat B. Tiba-tiba, ia teringat bahwa pasangan petarung untuk kompetisi akan segera diumumkan dan pergi untuk memeriksanya. Setelah Lilia pergi, Raina juga bangkit dan Arel bertanya kemana ia akan pergi. Arel meminta Raina untuk memastikan bahwa ia adalah pendekar pedang yang kuat. Ia bertanya apakah Lilia memiliki keahlian lain selain kelas utamanya, sehingga ia menceritakan tentang kemampuan Guts yang meningkatkan penghalang perlindungannya. Karena ingin mempelajari kemampuan tersebut, Arel bangkit dan menggenggam tangan Raina. Karena ia mengira Arel sedang bersikap romantis, tiba-tiba ia memintanya untuk menghajarnya dengan pedang bersarungnya. Arel mengatakan bahwa mereka bisa lebih dekat dengan cara ini, tetapi Raina mengatakan bahwa ia tidak cukup aneh untuk hubungan seperti itu. Arel menjelaskan bahwa ia hanya mencoba mempelajari kemampuan Guts-nya, dan Raina terdiam. Ia membawanya ke tempat latihan, di mana Arel meminta pedang beratnya, berpikir ia tidak memiliki kekuatan untuk menggunakannya.
Raina terkejut saat ia dengan mudah mencabut pedang itu. Raina akhirnya menyadari kerja keras Arel dan memutuskan untuk mengajarinya kemampuan itu. Raina mengangkat pedangnya dan memulai latihan mereka. Saat mereka berlatih, Lilia bergegas turun, panik memikirkan lawan pertama mereka. Ia mulai menangis karena pertandingan pertama mereka adalah melawan Black Blade, guild terkuat di seluruh kota. Mengetahui bahwa pemimpin mereka yang bernama George adalah seorang bajingan. Lilia berpikir bahwa George akan mencoba menghancurkan mereka tanpa ampun. Namun, ia tetap memutuskan untuk melawan takdirnya dan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk turnamen. Seiring berjalannya waktu, akhirnya tiba saatnya untuk turnamen. Arel merasa terkesan dengan kalesium yang besar dan kerumunan yang besar. Dan ia mendengarkan beberapa penonton berbisik-bisik tentang pertandingan mereka. Mereka merasa senang melihat dua guild besar bertarung, tetapi memutuskan untuk bertaruh pada Black Blade karena Dragonfang yang buruk tidak dapat menang. Lilia bersiap untuk memberi mereka sedikit pelajaran. Tetapi Raina menghentikannya sebelum ia dapat membuat keributan. Arel terkejut karena mereka punya taruhan di turnamen. Dan Lilia sangat jengkel saat menyadari peluang taruhan mereka. Arel terkesan dengan angka itu dan mengingatkannya bahwa tak seorang pun berpikir mereka akan menang. Namun, Lilia berpikir bahwa taruhan itu adalah kesempatan bagus untuk menipu orang demi uang jika mereka entah bagaimana bisa menang melawan Black Blade, mengetahui bahwa mereka tidak akan lunas utang jika kalah dalam pertandingan. Lilia mengungkapkan bahwa ia menggadaikan rumahnya dan mempertaruhkan seluruh tabungan mereka untuk guild mereka sendiri. Ketika pertandingan dimulai, penyiar mulai mengatur suasana. Tak lama kemudian, penyiar mengumumkan pertandingan pertama antara Gio dari Black Blade melawan Arel dari Dragonfang yang tidak berkelas. Penonton bertanya-tanya mengapa Dragonfang mengirim orang lemah tak berkelas untuk dipermalukan. Dan Gio berpikir pertandingan itu hanya buang-buang waktu. Penyiar memulai pertandingan dan Gio langsung berteleportasi ke hadapan Arel dan menusuknya dengan tongkatnya. Lilia mengkhawatirkan Arel, tetapi Raina mengingatkannya bahwa itu hanyalah bayangan. Melihat bayangan itu menghilang, senyum sombong Gio memudar. Ia menyadari bahwa itu adalah bayangan lain dan melihat dua Arel berdiri di arena. Gio berpikir ia bisa menghabisi mereka berdua dengan jurus Blink Dash, tetapi ia terkejut melihat bayangan ketiga di belakangnya. Saat ketiga bayangan itu menyerangnya, Gio menghabisi mereka semua. Tetapi Arel yang asli dengan mudah muncul di bawahnya dan mengalahkannya dengan satu pukulan. Gio jatuh ke tanah, bertanya-tanya bagaimana Arel bisa menciptakan tiga bayangan. Tetapi Arel mengatakan kepadanya bahwa ibunya dapat menciptakan 5 bayangan tanpa perlu berusaha. Dengan Gio yang terjatuh, penyiar mengumumkan pemenangnya dan penonton bersorak-sorai. Lilia juga bersorak untuk Arel. Sementara Raina terkejut Arel bisa mengalahkan petarung peringkat A dengan begitu mudah. Saat para medis membawa Gio pergi, Arel berpikir ia masih perlu berlatih lagi sebelum bisa meniru serangan kritis Gio. Pertandingan berikutnya dimulai. Pendekar pedang Black Blade berikutnya menebas Arel, tetapi ia dengan mudah menangkis serangan lawannya. Arel kemudian dengan mudah menebasnya dengan skill Twin Slice dan memenangkan pertandingan. Di pertandingan berikutnya, lawan Arel mencoba menggunakan belati dalam pertarungan jarak dekat, tetapi ia muncul di belakangnya seperti hantu dan menjatuhkannya. Bahkan rekan satu tim Arel pun terkejut karena ia memenangkan 3 pertandingan berturut-turut dan mereka menyaksikan Arel melawan seorang shield bearer. Arel dengan mudah menghindari serangan lawan yang mengira ia berbohong tentang statusnya. Arel memuji lawannya, mengatakan bahwa ia perlu melemahkannya secara bertahap karena ia tidak dapat menembus perisai. Namun, pria itu mengingatkannya bahwa seorang pahlawan tanpa kelas seharusnya tidak dapat melakukan itu. Ia berpura-pura menyerang Arel dengan pedangnya, tetapi menggunakannya sebagai tipuan untuk menyerang dengan perisainya. Namun, Arel memprediksinya dan membalas dengan kemampuan penglihatannya. Serangan balik itu mementahkan perisai tersebut dan pria itu terkejut mengira ia mempelajarinya dari lawan sebelumnya. Kemudian Arel berjalan ke perisai dan mengambilnya, membuat lawannya marah dan menghabisinya dengan serangan balik perisainya sendiri. Setelah penyiar mengumumkan kemenangan keempat Arel, penonton mulai meragukan apakah ia benar-benar tidak berkelas.
Dan penyelenggara turnamen meminta untuk melihat kartu kelas Arel untuk memastikannya. Arel setuju untuk menyerahkannya. Jadi penyiar mengambil kartu kelasnya, memasukkannya ke dalam bola kristal, dan semua orang terdiam setelah ia memastikan bahwa ia sah. George mulai merasakan tekanan kekalahan. Sementara Raina pun mulai berharap mereka bisa memenangkan pertandingan. Lilia merasa kesal karena tidak tahu kekuatan penuh Arel sebelumnya. Kalau tidak, ia pasti sudah menjual pusaka keluarganya untuk mempertaruhkan lebih banyak uang bagi diri mereka sendiri. Sementara itu, Lilia bersiap menikah dengannya, berpikir bahwa apapun yang terjadi pada guild, ia selalu bisa membangunnya kembali jika Arel ada di sisinya. Saat Lilia melanjutkan rencana jahatnya, Arel merasa gelisah karena aura jahatnya. Akhirnya, penyiar memperkenalkan pendekar pedang terakhir Black Blade, Master Masamune. Arel menyadari bahwa Masamune menggunakan katana, dan Raina menyadari bahwa ia adalah pendekar pedang kelas samurai yang langka. Saat pertandingan dimulai, Masamune dengan tenang meraih pedangnya, dan Arel merasa tertekan oleh ketenangannya. Menyadari keraguan Arel, Masamune tersenyum dan memastikan bahwa ia menunggu Arel mendekat agar ia bisa menggunakan jurus pamungkasnya. Setelah mendengar provokasinya, Arel mulai berjalan mendekati Masamune yang merasa terkejut. Ia menjelaskan bahwa mereka tidak bisa hanya berdiri seperti pohon sepanjang pertandingan, dan ia juga ingin melihat jurus terkuat Masamune. Masamune tertawa, mengatakan bahwa Arel tidak akan punya waktu untuk bereaksi atau menonton jika ia melepaskan jurus pamungkasnya. Namun, Arel tetap percaya diri dengan kecepatannya sendiri dan terus berjalan. Ia menyadari pedang Masamune masih terselip di sarungnya dan bertanya-tanya apakah ia akan melancarkan serangan terakhir hanya dalam satu serangan. Arel berpikir untuk menggunakan bayangan, tetapi mengurungkan niatnya karena Masamune terlalu fokus untuk dibodohi oleh bayangan. Ia berhenti tepat di depan lawannya, tahu bahwa satu serangan akan menentukan pertandingan mereka. Kedua pemuda itu menahan napas, dan saat Arel mengambil langkah terakhirnya, Masamune langsung menyerang dengan serangan secepat kilat. Namun, Arel menghilang tepat di depannya, dan Masamune merasa terkejut karena ia bergerak begitu cepat dengan tubuh aslinya. Di belakangnya, Arel memuji Masamune atas kecepatannya, tetapi mengatakan kepadanya bahwa orang yang melatihnya jauh lebih cepat. Ia melepaskan badai menusuk yang membuat Masamune kewalahan dan jatuh tersungkur. Raina dan Lilia tercengang saat menyadari teknik pamungkas sang putri pedang, sementara penonton tak percaya ia menang. Penyiar memastikan kemenangan dan semua orang mulai meneriaki Black Blade karena telah membuang-buang uang mereka untuk taruhan. Kedua rekan setim Arel merayakan kemenangan mereka, dan Lilia mencoba memeluk Arel ketika ia kembali. Ia menghindarinya dan membiarkannya jatuh, menjelaskan bahwa itu hanya refleks untuk melindungi diri dari kakak perempuannya. Arel memperhatikan Raina dengan tangan terbuka. Ia menyadari posenya yang memalukan dan menjadi gugup. Tetapi Arel mengatakan bahwa ia ingin Raina memeluknya tanpa baju zirah. Wow. Lilia menawarkan diri untuk memenuhi keinginannya, tetapi ia membiarkannya jatuh lagi. Sementara George menggertakkan gigi bersiap untuk membalas kekalahan memalukan ini.